Hai, ketemu lagi dengan Miss Windy Laksono. Kali ini kita belajar materi statistik tentang ukuran letak data ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang MEAN dan juga modus, baik itu data tunggal maupun juga data berkelompok ya. Kali ini kita belajar tentang median dan juga kuartil, oke? Tonton video ini sampai habis karena nanti akan disajikan contoh-contohnya juga, baik itu median dan kuartil, data tunggal dan juga data kelompok ya. Bagi yang belum subscribe tentunya kalian bisa bantu support channel ini dengan subscribe dan juga like video ini jika kalian suka dan boleh share ke teman-teman kalian, oke? Kita lanjut ya untuk median. Ya, di sini apa sih median ya? Median adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai terbesar ya. Di sini kita pelajari dulu untuk yang median data tunggal ya. Di sini kita singkat ME ya. Untuk ini ada rumus untuk N-nya ganjil, juga ini untuk rumus yang N-nya genap ya. Maksudnya jumlah datanya ganjil, ini jumlah datanya genap ya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan median dari bilangan berikut ini ya. Di sini ada A dan B. Nah, kita selesaikan dulu untuk yang A. Nah, di sini kita harus mengurutkan dulu jika datanya belum urut, maka kita harus mengurutkan dulu dari jumlah yang terkecil sampai yang terbesar atau dari data yang terkecil sampai yang terbesar ya. Di sini kita urutkan yang terkecil 3 ya. 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10 ya. 8-nya ada 2 kali. Oke. Nah, lalu kita tentukan N-nya. Di sini N-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak datanya di sini ada 7, artinya ganjil ya. Ganjil kita bisa pakai rumus ini ya. X-nya maksudnya ini nilai ya. Nilai 7, tadi N-nya 7 ditambah 1 per 2 ya. Jadi 8 dibagi 2, 4. X4 ini maksudnya dia datum yang keempat. Kita urutkan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi median untuk soal yang pertama ini dia nilainya 6. Atau kalau misalkan kalian nggak pakai rumus, bisa ngira-ngira, karena kan median itu dia nilai tengah yang membagi dua bagian kiri dan kanan sama besar ya, karena di sini dia kelihatan datanya data ganjil, jadi dia langsung kelihatan ada mediannya di 6 ya. Di sini di sebelah kirinya ada 3 angka, di sebelah kanannya juga ada 3 angka. Sudah langsung kelihatan ya. Itu juga boleh kalau kalian mau langsung nggak pakai cara. Kita ke soal yang kedua. Di sini sama ya, datanya atau datumnya di sini belum urut. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Ada 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, dan 18 ya. Di sini dia N-nya ada 8, genap. Jadi kita pakai rumus yang ini. Diperoleh di sini X 8 per 2, jadi X4 atau nilai yang keempat. Lalu di sini X 8 per 2 ditambah 1, jadi X5 atau nilai yang kelima, lalu dibagi 2 ya. Nilai yang keempat di sini dia 9, lalu nilai yang kelima di sini dia 11 ya. Lihat 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita jumlahkan lalu dibagi 2, hasilnya 10. Atau kalau misalkan kalian nggak mau pakai rumus juga nggak apa-apa, bisa kelihatan. Jadi ini dia nilai tengahnya atau mediannya ada di antara 9 dan juga 11. Jadi kalian tinggal langsung jumlahkan lalu dibagi 2 gitu ya. Kita lanjut ke median untuk data berkelompok. Oke, di sini dia median sama dengan Q2 atau kuartil 2. Sebentar, ini kursornya agak susah digerakin. Median sama dengan atau bisa kita sebut juga dengan kuartil 2 atau kuartil tengah ya. Di sini rumusnya TB ditambah 1 per 2N dikurang FK per FI dikalikan dengan P ya. Untuk TB-nya ini dia tepi bawah kelas median. N-nya jumlah seluruh frekuensi, lalu FK-nya di sini jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan FI-nya di sini dia frekuensi kelas median, P-nya panjang kelas interval ya. Kita langsung ke contoh soal, tentukan median dari berat badan siswa dalam tabel berikut ini. Baik ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelas dengan frekuensinya masing-masing ya. Untuk menyelesaikannya kita buat tabel tambahan atau kalian boleh bikin tabel baru lagi yang berisikan di sini ada interval dan frekuensi ya. Nah, di sini ada frekuensi kumulatif ya.
Frekuensi kumulatif maksudnya jumlah frekuensi. Sejumlah frekuensi ya. Di sini kita hitung dulu. Untuk yang kelas pertama di sini frekuensi kumulatifnya 3. Lalu untuk kelas kedua di sini 5 dari 3 ditambah 2 ya. Lalu di sini Fkum kelas ketiga 9 dari 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 9. Berlanjut lagi 9 tambah 5 sama dengan 14. Kita lanjuti lagi 14 ditambah 6, 20. 20 ditambah 4, 24. 24 ditambah 1, 25. Lalu 25 ditambah 1 sama dengan 26. Jadi frekuensi kumulatif atau total jumlah frekuensinya di sini ada 26 ya. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan letak kelas mediannya dulu. Gimana caranya? Mediannya kita cari dari 1/2 dikali N ya. Di sini 1/2 untuk nilai N-nya tadi 26. Jumlah frekuensinya ini dia 26. Jadi 1/2 dikali 26 sama dengan 13. Oke. Lalu kita tentukan letak kelasnya. Kira-kira frekuensi kumulatif yang 13 ini adanya di mana? Adanya di sini ya, di 14. Kalau sebelumnya di sini 9 belum ya. Di sini 14. Misalkan nanti letak kelas mediannya 12 ya, dia letaknya tetap di sini. Atau misalkan nanti letak kelas mediannya 25 ya, kita cari data yang frekuensi kumulatifnya di antara angka tersebut gitu ya. Kita sudah bisa menentukan letak kelas mediannya ada di kelas dengan interval 61 sampai 65. Lalu kita bisa masukkan ke rumusnya tadi ya. Oke, baik. Kita cari TB-nya dulu. Di sini TB apa? Tepi bawah kelas median ya. Ini TB. Kelas mediannya ada di kelas keempat. Untuk TB-nya tepi bawahnya di sini 61. Kamu kurangkan dengan 0,5. Jadi 60,5 ya. Lalu 1/2 N. Tadi di sini 1/2 M-nya. 1/2 N-nya 26 dibagi 2 ya. Lalu dikurangkan dengan FK. Bentar. Dikurangkan dengan FK. Ini FK-nya ya. FK-nya dia jumlah frekuensi sebelum kelas median. Di sini kelas mediannya di sini letaknya. Jumlah frekuensi sebelumnya ya ini 9 ya. Ini dikurang 9 dibagi dengan 5 dari frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya ini dia 5. Lalu dikalikan dengan P. P-nya berapa? P-nya 5. Dapatnya dari mana? P kan panjang kelas ya. Jadi kamu lihat dari ini semua, dari semua kelas panjang kelasnya sama. Dari 46 sampai 50 panjang kelasnya 5. Begitupun ini. 61 sampai 65 dia panjang kelasnya 5 ya. Kita bisa hitung yang di dalam kurung ini dulu ya. 26 dibagi 2, 13. 13 dikurang 9, 4 ya. Kamu boleh kalikan dengan 5 dulu baru dibagi 5 atau boleh coret yang ini ya. Ini kan dia sama 5 sama 5 bisa dicoret jadi 4. Jadi tinggal 60,5 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 64,5 ya. Jadi median berat badan siswa tersebut dalam tabel ini adalah 64,5 karena dia berat badan dalam kilogram jadi 64,5 kilogram. Kita lanjutkan ya. Sekarang kuartil. Nah, kuartil apa sih? Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar ya. Di sini ada bagannya, dia dibagi 4 bagian yang sama besar ya. Nah, di sini kita akan jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1 atau kuartil pertama, di sini kuartil 2 atau kuartil tengah atau median ya. Lalu di sini kuartil 3 atau kuartil atas ya. Nah, di sini ada X-min maksudnya data yang paling kecil, ini X-max atau nilai yang paling besar ya. Baik. Untuk kuartil data tunggal, kita langsung ke contoh soal, tentukan kuartil dari masing-masing kelompok bilangan di bawah ini ya. Untuk yang A, nah, seperti tadi untuk median sama kita harus mengurutkan dulu datum yang terkecil sampai yang terbesar ya. Karena di sini dia sudah urut bentuknya, jadi kita tinggal pindahin aja. 2, 3, 4, 6, 8, 9 ya. Karena yang ditanya di sini tentukan kuartil dari masing-masing kelompok bilangan ini, jadi kita cari kuartil 1-nya, kuartil 2-nya, dan juga kuartil 3-nya. Tapi cara pertama, biar mudah, kita cari kuartil 2-nya dulu. Artinya dia membagi
dua bagian yang sama besar ya. Kita cari kuartil 2-nya. Kira-kira letaknya ada di mana? Ya, di sini kuartil 2-nya. Di sini kan ada 6 datum ya. Jadi kuartil 2-nya atau nilai tengahnya atau mediannya dia terletak di antara 4 sampai di antara 4 sama 6 ya. Jadi karena di antara jadi kita bisa jumlahkan lalu dibagi 2 ya. 4 ditambah 6 dibagi 2. Jadi di sini sama dengan 5. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita pisahkan dulu ini data kiri, ini dia data kanan. Nah, data kiri ini nanti kita untuk memperoleh nilai kuartil pertamanya. Oke. Data kirinya 2, 3, 4. Nah, di sini kita bisa tentukan kuartil satunya. Ini juga dia membagi data menjadi dua bagian persis di tengah-tengah ya. Karena di sini dia kelihatan ada 3 datumnya 2, 3, 4. Jadi tengah-tengahnya ada di sini. Artinya kuartil satunya dia di sini nilainya 3. Lalu sekarang untuk data kanan, di sini ada 6, 8, dan 9. Kita bisa tentukan untuk kuartil 3-nya. Ini kuartil 3-nya di 8 letaknya ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ini ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini tadi soalnya. Nah, untuk soal yang kedua di sini datumnya belum urut. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar ya. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11. Lalu kita tentukan kuartil 2-nya dulu. Kuartil 2-nya dia letaknya di 6 ya. Ini nilai tengah membagi dua bagian yang sama besar. Di sini sebelah kirinya ada 3 datum. Di sebelah kanannya juga ada 3 datum ya. Jadi kuartil 2-nya 6. Lalu dari data kiri nanti akan kita peroleh kuartil 1-nya. Kita pindahin lagi 2, 3, 4. Maka kuartil 1-nya tengah-tengahnya di sini ada 3. Lalu dari data kanan 8, 9, 11 kita bisa peroleh kuartil 3-nya. Di sini kuartil 3-nya 9 ya. Jadi untuk soal yang B, kuartil 1-nya 3, kuartil 2-nya 6 dan kuartil 3-nya 9. Contoh selanjutnya, ini sudah urut dari terkecil sampai terbesar, jadi bisa kita langsung pindahkan soalnya ya. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14. Kita tentukan dulu kuartil 2-nya ya. Dia membagi dua bagian, data kiri sama data kanan sama ya. Di sini ada 4 datum untuk data kirinya, untuk data kanannya juga ada 4 datum ya. Jadi nilai kuartil 2-nya dia terletak di antara 6 sama 8. Jadi kita tinggal jumlahkan. 6 ditambah 8 dibagi 2 ya. 6 tambah 8, 14. Dibagi 2 sama dengan 7. Baru kita buat data kirinya untuk nyari nilai kuartil satunya ya. Data kirinya di sini 2, 3, 4, 6 ya. Kita bagi menjadi dua bagian lagi. Di sini letaknya di antara 3 dan 4. Jadi kita jumlahkan 3 tambah 4, 7 dibagi 2, 3,5. Jadi untuk kuartil satunya di sini 3,5 ya. Untuk data kanannya kita bisa peroleh Q3-nya. Di sini data kanannya 8, 9, 11, 14. Kita pisahkan lagi menjadi dua bagian ya. Untuk kuartil 3-nya letaknya di antara 9 dan 11 ya. Jadi kita jumlahkan 9 tambah 11 dibagi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Baik, mudah-mudahan kalian bisa pahami untuk kuartil data tunggal dari contoh ini ya. Kita lanjut ke kuartil data kelompok. Untuk kuartil data kelompok, di sini diberikan formulanya seperti ini ya. Kuartil I sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang FK per FI dikalikan dengan P ya. TB-nya masih sama kayak tadi yang median, tapi bawah kelas kuartil. Lalu FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, FI-nya frekuensi kelas kuartil, P-nya panjang kelas ya. Kita cari untuk kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dalam tabel berikut ini. Kuartil bawah maksudnya kuartil pertama ya, atau kuartil 1, kuartil tengah, kuartil 2, atau median ya, kuartil atas, kuartil ketiga. Nah, dari di sini ada kelas, ada berapa kelas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya dengan frekuensinya masing-masing. Langkah pertama sama seperti tadi di contoh median, kita cari dulu Fkum-nya.
Ya, kita cari dulu frekuensi kumulatif dari tabel ini ya. Untuk yang kelas pertama di sini frekuensi kumulatifnya 3. Lalu untuk yang kelas kedua frekuensi kumulatifnya tinggal 3 ditambah 7. Tinggal 3 ditambah 7 di sini sama dengan 10 ya. Lalu kita 10 ditambah 8 sama dengan 18, ditambah 12 sama dengan 30. Lalu 30 ditambah 9 jadi 39. 39 ditambah 6 jadi 45. 45 ditambah 5, 50 ya. Jadi total frekuensinya di sini ada 50. Baik. N-nya ada 50 ya. Kita tentukan letaknya dulu. Letak dari si kelas kuartil pertama ini ya. Karena dia kuartil 1, jadi kita bisa masukkan untuk rumusnya I per 4. I-nya 1 ya. 1 per 4 dikalikan dengan N. 1 per 4 dikalikan dengan N-nya 50 ya. Jadi 12,5. Hal ini berarti interval kelas kuartil 1 adalah 40 sampai 49 ya. Jadi interval kelasnya dia ada di sini 40 sampai 49. Ini untuk kuartil 1. Letak kelasnya ada di sini ya. Lalu kita bisa masukkan ke rumusnya. Nah, di sini TB-nya kita cari karena dia letak kelas intervalnya ada di 40 sampai 49, jadi dia TB-nya di sini 40, kalian kurangkan dengan 0,5 ya, jadinya 39,5. Lalu ditambah apa nih? 1 per 4N, tadi 1 per 4N-nya kita udah dapat 12,5. Lalu apa tadi rumusnya gimana? Rumusnya dikurang FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya sebelumnya dia 10 ya, dikurang 10 per frekuensi kelas kuartil pertama, dia frekuensinya 8. Di sini 8, lalu dikalikan dengan P panjang kelas ya. 10 dapatnya dari mana ya? Ini panjang kelas dari 20 ke 29, 30 ke 39, 40 ke 49, semua panjang kelasnya sama ya, 10. Lalu kita hitung yang di dalam kurung dulu. Di sini 12,5 dikurang 10, berapa? 2,5 ya. 2,5 dikali 10 jadi 25, lalu dibagi dengan 8. Sama dengan 3,125. Nanti dijumlahkan dengan 39,5 ya. Jadi hasilnya 42,625. Nah, nanti kalian untuk latihan soal, untuk angka di belakang koma bebas ya. Boleh 3, boleh 2, boleh 1 gitu ya. Lalu kita lanjut ke kuartil 2. Atau kuartil tengah atau median ya. Kalau tadi dia di sini kuartil pertama 1 per 4 dikalikan dengan N. Untuk kuartil kedua jadinya 2 per 4 ya. 2 per 4 atau sama juga dia 1 per 2 ya. 1 per 2 dikalikan dengan N. Di 1 per 2 dikalikan dengan N-nya 50, jadi sama dengan 25. Kita cari untuk frekuensi kumulatif 25 adanya di kelas keberapa ya. Di sini kan 18. Nah, kira-kira letak 25 adanya di sini ya. Jadi, interval kelas untuk kuartil 2 dia adalah 50 sampai 59. Kita bisa lingkari dulu di sini. Ini dia letak kelas untuk kuartil 2 ya. Lalu kita bisa tentukan, kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Di sini untuk Q2, TB-nya kita masukkan saja, TB-nya di sini ya. Tapi bawahnya dari 50 dikurang 0,5, jadi 49,5. Lalu ditambah 2 per 4N sama 1 per 2N, itu sama aja ya. Dia tadi nilainya 25. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Di sini dia kelas kuartilnya, di sini kan kuartil 2. Frekuensi kumulatif sebelumnya di sini 18. Dikurang 18, lalu dibagi dengan frekuensi kuartil kedua. Frekuensi kuartil keduanya dia 12. Dibagi 12, dikalikan dengan 10 ya. Panjang kelasnya sama, masih 10. Kita hitung 25 dikurang 18, berapa? 7. 7 kali 10, 70, lalu dibagi 12 ya. Hasilnya 5,8. Lalu kalian jumlahkan dengan 49,5. Hasilnya 55,3. Jadi untuk kuartil tengahnya atau mediannya di sini dia nilainya 55,3 ya. Kita lanjut untuk kuartil atas atau kuartil ketiga. Kita
masukkan. Karena kuartil ketiga, jadi untuk menentukan nilai kelasnya di mana, kita masukkan 3/4 dikalikan N ya. 3/4 dikalikan dengan 50, di sini hasilnya 37,5. Hal ini berarti letak kelas kuartil ketiga ada di sini ya. Nilai 37,5 dia adanya di sini. Kira-kira ya, kira-kira adanya di sini untuk nilai yang frekuensi kumulatifnya 37,5 ya. Baru kita masukkan ke rumusnya. Nah, kuartil 3-nya letaknya di sini. Jadi untuk nyari TB-nya ada di sini, dia 60 dikurang 0,5 ya. Jadi 59,5. Tadi 3/4 dikalikan N, 37,5. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kuartil 3 di sini dia 30, jadi dikurang 30 dibagi dengan frekuensi kuartil ketiga ya. Di sini dia 9. Lalu dikalikan dengan P, panjang kelasnya masih sama 10. Kita hitung dulu 37,5 dikurang 30. 7,5 ya, dikalikan dengan 10, 75 lalu dibagi 9. Hasilnya 8,3. Kalian jumlahkan dengan 59,5. Jadi 67,8. Jadi untuk kuartil 3-nya di sini 67,8 ya. Baik, mudah-mudahan video ini bisa kalian pahami dengan mudah ya. Sampai ketemu di video sebelumnya, video selanjutnya kita akan bahas tentang simpangan rata-rata, ragam, dan juga simpangan baku. Terima kasih.